Ya, itu tadi ratusan karya dari Bapak Joko Sibarjo yang ada di Gor Cetayu, Kota Pekalongan. Luar biasa sekali, kita lihat juga ramai pengunjung pemirsa ya. Jadi sungguh sia-sia kalau mungkin ada warga Kota Pekalongan melewatkan kesempatan ini, karena belum tentu 1 tahun sekali ya Bu ya ada di Kota Pekalongan. Kita sapa dulu narasumber kita yang telah hadir. Yang pertama ini merupakan seorang guru besar dan dokter spesialis yang berdedikasi, di mana beliau sekarang ini telah memiliki ratusan lukisan. Assalamualaikum Bapak Joko Sibarjo. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, seorang dokter harus selalu sehat ya Pak. Iya, Bapak Joko Sibarjo tidak sendiri karena ditemani oleh Ibu Sri Murdiningsih ya dari Gria Asri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ini putih-putih ini Bu Damai hari. Iya. Hadir pula tamu dari Kerabat TV. Ini ada Bapak Hartanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa sekali batik ini ya Pak ya namanya. Ya mungkin langsung saja ya kita mulai perbincangan santai kita pada hari ini. Suatu kebanggaan Batik TV bisa menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa pemirsa pada hari ini, terutama Bapak Joko Sibarjo ya yang mengadakan pameran lukisan tunggal di Gor Cetayu, Kota Pekalongan. Ya mungkin langsung saja saya ingin menanyakan ini Bapak, mungkin latar belakang ya diadakannya pameran di Gor Cetayu. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Joko ini berpikiran baik saya akan mengadakan pameran lukisan di kota saya tercinta? Itu ada panggilan untuk kembali ke kampung. Oleh karena ada suatu ilmu didapat, kalau nggak diturunkan ke bawah, itu kayaknya ada yang ganjel. Itu harus diturunkan untuk sebagai inilah kewajiban dari seorang seniman atau apa juga, itu untuk membangkitkan mereka itu. Dan untuk itu, oleh karena saya merasa baik kecilnya saya di sini dari SD, SMP, SMA, maka saya pikir saya mulai dari start di sini supaya anak-anak Pekalongan itu bisa tumbuh banyak apresiasinya tadi. Yang titik beratnya ke apresiasi. Karena kan saya tahu bahwa kreativitas itu dari dulu Pekalongan udah jagoan. Apresiasinya yang nggak ada, dan itu tidak hanya Pekalongan aja, seluruh Indonesia begitu. Jadi kita nggak maju-maju karena apresiasi nggak ada. Dia semuanya kalah dengan impor-impor karena rakyatnya nggak mencintai produksi dalam negeri. Makanya saya bangkitkan dari dengan lewat karena bisa melukis. Saya bukan pelukis, saya profesor dokter yang bercanda itu. Tapi karena Tuhan memberi kemampuan saya untuk melukis, maka saya anukan itu. Kalau dari dokter nggak sebanyak ini. Saya lewat kongres tentang keilmuan, tapi kalau ini masyarakat umum bisa menikmati. Maka saya harap dari lukisan itu untuk di ini. Dan dulu saya nggak mengharap sampai antusias sambutannya begitu hebat. Oleh karena saya pameran udah beberapa kali, jadi nggak kayak Pekalongan ini. Pekalongan begitu saya ini, mereka appreciate yang ini anak-anak muda semacam tumbuh. Jadi itu aja saya ini memberi satu, ini masa depannya bagus nih anak muda sekarang tuh ini ya, karena udah bisa menghargai kayak itu. Maka saya pilih Pekalongan itu oleh karena itu sudah saya kecil di sini dan ayah saya juga guru di sini, kepala SMP dulu Pak Iskandar. Ya, saya dulu baca seninya juga dari SMP itu, oleh karena waktu itu guru keseniannya dari Asri Jogja, bikin patung, bikin apanya, saya asistennya. Jadi saya terbiasa itu. Terus dari itu setelah jadi dokter saya pergi mendalami semacam lukisan segala macam nggak saya tinggalin. Jadi terus bermain sampai sekarang. Jadi dengan hasilnya ini ada waktu untuk dipamerkan kayak itu. Salah satu tujuannya itu apresiasi itu. Apresiasi masyarakat itu apresiasi itu. Ya, sekarang kita menuju ke Ibu Sri ya. Ini mungkin dari Gria Asri. Apa yang membuat Gria Asri ini benar-benar mendukung untuk pameran Bapak Joko Sibarjo? Seperti diketahui bahwa majalah Asri sendiri, majalah Gria Asri sendiri sudah lahir dari 32 tahun yang lalu. Dan kami memang bergerak di bidang interior, arsitektur, taman, lingkungan, seni, dan wisata. Nah, kita sekarang berbicara di bidang seni.
kebetulan saya bertemu dengan Pak Joko Simbarjo, saya merasa beliau tidak hanya sebagai seorang profesor, bukan hanya sebagai seorang pelukis, tapi beliau mempunyai pandangan jauh ke depan untuk negeri ini, dan itu tidak jauh dari apa yang menjadi cita-cita kami di majalah Gria Asri. Begitu. Jadi kolaborasi kami rasanya mudah-mudahan bergulir terus sampai kita bisa melakukan lebih banyak untuk negeri ini. Ya, itu yang membuat saya gitu. Ya, kalau Ibu Sri sendiri melihat sosok dari Pak Joko Simbarjo ini seperti apa? Ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya sebagai seorang dokter, tidak hanya sebagai seorang pelukis, tapi beliau konsisten sekali dengan apa yang beliau niatkan. Saya ingin pulang kampung, ya misalnya tadi saya ingin memajukan anak muda, tapi sekarang beliau ingin pulang kampung mengajak Pekalongan keluarga ya, untuk bisa lebih berkreasi. Inilah apresiasi beliau kepada Pekalongan, dan saya melihat niat beliau seperti itu, saya pun menjadi serius datang ke sini. Terus terang saya juga hanya bisa mengatakan bahwa mudah-mudahan pameran yang diselenggarakan di Gor Jatayu itu yang cukup luas ya, itu bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kota Pekalongan. Nah, itu dia. Ya Bu ya. Baik, ke Pak Hartanto nih. Kalau melihat karya dari Pak Joko Simbarjo ini kan sama-sama yang berkecimpung dalam dunia kreativitas juga. Ini seperti apa Pak menurut Pak Hartanto sendiri? Iya, saya sangat kagum dengan beliau yang dalam kesibukan sebagai dosen, profesor, bisa menghasilkan sampai 300 kali ya. Saya berpikir kapan waktunya untuk Nah itu, padahal dokter saja udah sibuk ya Pak ya. Iya, jadi saya betul-betul kagum, dan lukisannya juga akhirnya sangat unik dan bicara tentang masalah-masalah sosial, kejadian-kejadian yang hangat, semuanya tidak sekedar masalah dengan bunga pemandangan, tapi betul-betul berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terutama sekali bagaimana bidang seni itu kayaknya sekarang itu kan berbeda kasta dengan bidang eksakta. Gitu ya. Jadi ada, saya juga dulu eksakta, tapi saya merasa bahwa ITS dan sosial pokoknya sangat dianggap kasta yang rendah ya. Nah, itu bagian ini pameran ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada pelajar, juga guru-guru, pendidik, bahwa harus ada keseimbangan antara otak kiri dan kanan, harus betul. Kalau enggak nanti kita akan miring ke kiri ya. Nah itu jalannya begitu ya Pak ya. Nggak stabil. Jadi saya kira melihat entusiasme pelajar itu saya Luar biasa. luar biasa. Saya kira ini perlu kemudian diteruskan, apresiasi kepada kreativitas, karena sekarang ini kalau kita lihat kita sudah bisa mengejar pada industri yang mengarah kepada manufaktur, kepada IT ya, sudah bisa mengejar. Kemudian banyak pelajar yang menang olimpiade di luar negeri ya. Pak Anies Baswedan pernah kecewa di lobbynya Kemdikbud itu semuanya medali pemenang olimpiade fisika, biologi, tapi satu pun nggak ada yang menang di bidang seni. Jadi bahwa itu betul-betul langkah ini langkah tepat bagaimana kita bisa memberikan perimbangan bahwa sekarang adalah era di mana kita berada pada kreativitas. Nah itu dia, dan contohnya sudah ada di sini bahwa mungkin kesenian dengan eksak itu bisa seimbang. Harusnya sebaiknya begitu. Baiknya seperti itu, dan masih menarik perbincangan kita pada hari ini, dan masih banyak pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Joko, Ibu Sri, kemudian juga Pak Hartanto ya.